persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya ingin ajak saudara sama-sama kita akan berdoa, memuji, menyembah, dan kita akan menikmati hadirat Tuhan, api Tuhan. Saya percaya dalam sesi ini kita semuanya akan diberkati. Mari kita akan mulai saudara. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan beri kami ya Tuhan kesempatan untuk bisa hadir di menara doa ini. Satu kerinduan kami Tuhan. Setiap kami rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mengalami jamahan daripada Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, tunjukkan ya Tuhan. Berikan ya Tuhan. Berikan pengertian yang baru. Pengetahuan yang baru ya Tuhan. Akan firman-Mu, hikmat, pewahyuan. Tuhan bukakan buat setiap kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami makin kenal Tuhan. Kami makin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari sekali lagi katakan Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Somebody haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sekali lagi katakan Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Mari sembari haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini
api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Haleluya. Dengan api Roh-Mu. Mari saudara buka suaranya saudara. Kita berbahasa roh saudara. Oh ya lama kasih ini lama 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 lama. Oh lama kasih lama lama. Oh ya lama kasih ini lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Oh lama kasih lama lama lama. Yesus, curahkan api Roh Kudus. Curahkan api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih lama lama lama. Lawat siap kami. Lawat siap anak-anak. Lawat jemaat-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih anak-anak-Mu semua yang hadir ya Tuhan di menara doa. Oh ya lama penuhi Yesus. Penuhi Yesus. Oh lama 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 lama. Jamah siap pikiran kami. Jamah mulut kami Tuhan. Jamah hati siap kami. Oh ya lama kasih lama lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama lama. Makasih Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying
Inilah hari di mana saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saudara yang merindukan untuk dipenuhi Roh Kudus, hari ini saudara boleh tutup mata, buka suaranya, buka suaranya. Oh ya lah, makasih Allah, saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, penuhi siapa anakmu, Tuhan Yesus. Baptis anak-anakmu dengan api Roh Kudus-Mu. Terima saudara, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuh. Oh ya Allah, makasih Allah, oh ya Allah, makasih Allah, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah, oh ya Allah, makasih Allah, beri hujan seperti yang Kau janjikan, merembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api-Mu Tuhan, beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, kuasa urapan-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Beri api, beri hujan, api Tuhan biarlah membakar segala sesuatu yang berasal dari kuasa gelap, kuasa jahat, segala kutuk dalam nama Yesus. Api Tuhan-Mu sekarang. Mari saudara minta terus, buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu Samaria. Haleluya. Beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan. Biarlah Tuhan Kau bakar ya Tuhan segala sesuatu yang berasal dari daging, dari kuasa. Yes, biarlah api-Mu ya Tuhan, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar sapamu.
bukan atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord. All the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roll, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari jawab Tuhan, angkat tanganmu, Samaria. Shout to the Lord, all the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roll, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Glory, glory. Oh, la baka siala. Oh, ya la baka siala bala. Glory, glory. Oh, la bala bala. Haleluya, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Sembah Dia, ibu bapak saudara. Glory, terus persembahkan yang terbaik. Haleluya. Pujimu. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Samaria. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Haleluya.
Oh ya la makasih la bala bala. Oh la bala bala. Yesus. Terus saudaraku sembah Dia. Engkau hadir di sini. Oh Roh Kudus, terima kasih. Yes, terus. Haleluya. Ubah siap kami Roh Kudus-Ku. Ubah siap kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Terus masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, terima kasih untuk suasana sorga yang turun di tengah-tengah kami. Dimanapun setiap anak-anak-mu berada saat ini, kami semuanya merasakan hadirat-mu. Kami merasakan suasana surga itu turun. Biarlah ya Bapa, dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu ya Tuhan, di bumi ini seperti di surga. Kehendak-mu adalah semua orang-orang yang kami kasihi, semua orang-orang yang kami kenal diselamatkan ya Tuhan. Selamatkan setiap mereka ya Tuhan Yesus.
Biarlah mereka semuanya bertobat ya Tuhan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menerima ya Tuhan keselamatan jiwa hidup yang kekal. Tuhan dengar doa kami. Seluruh orang-orang ya Tuhan, ini yang kami doakan. Kehendak-Mu adalah setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini semuanya disembuhkan. Adalah kehendak-Mu Tuhan, supaya semuanya sehat, semuanya panjang umur. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Biarlah ya Tuhan Kau terus pelihara, Tuhan terus jaga kami Tuhan. Pelihara kami tetap sehat ya Tuhan. Umur yang panjang Tuhan berikan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap kami dengan satu hubungan yang makin dalam, makin intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami dengan hubungan yang baik dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan berkat keuangan Yesus, berkat keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan terus hati untuk kami bisa menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk suasana surga yang turun tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 lah Tuhan. Haleluya. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 lah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sementara firman-Mu disampaikan, biarlah kuasa-Mu akan bekerja. Mujizat akan terjadi ya Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Terikat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bungkus semua kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagikan judul khotbahnya adalah mengapa penting ya memiliki api Tuhan. Ya, mengapa penting memiliki api Tuhan? Saudara kan Kristus, paling tidak ada dua alasan kenapa kita perlu memiliki api Tuhan, saudaraku. Yang pertama adalah bahwa api Tuhan ini atau api Roh Kudus ini berkuasa
untuk melenyapkan segala roh ketakutan. Ini penting saudaraku. Kalau kita dapatkan namanya api Tuhan ini, turun ke setiap kita miliki saudaraku. Maka saya percaya roh ketakutannya akan lenyap. Dan api ini akan membangkitkan yang namanya kekuatan, kasih, ketertiban, pikiran yang tenang. 2 Timotius 1 ayat 6-7 katakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini perintah Paulus pada Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau engkau kobarkan karunia Allah padamu. Ya kan, kobarkan, ini bicarakan api saudaraku. Api Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang ada padamu. Maka roh ketakutan itu akan lenyap. Dan maka apa yang muncul? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin saudara. Saya ingin dorong saudara. Saya ingin dorong saudara dan berharap saudara benar-benar memperhatikan betapa pentingnya memiliki yang namanya api Roh Kudus. Terus menyala, roh saudara terus menyala. Katakan amin saudara. Sepanjang roh kita menyala-nyala, saya percaya yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin saudara. Nah, ada lagi hal yang lebih penting lagi saudaraku daripada itu. Ya kan? Kenapa kok kita harus memiliki dan memelihara api Tuhan ini? Saudaraku. Karena pada waktu Yesus datang kedua kali, ya di dalam kitab Lukas 18 ayat 8 katakan, Tuhan akan lihat. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan cari, Tuhan ingin dapatkan adalah apa saudara? Api. Saudara, api. Ya kan? Api Tuhan inilah yang memelihara iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Tuhan katakan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ketika iman kita hidup, saya percaya roh kita akan menyala-nyala. Saudara, kita semua sudah belajar dan sudah sering kali mendengar dan membaca kisah daripada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Nah saudaraku, Alkitab katakan bahwa yang 5 gadis yang bodoh, saudaraku Kristus, dia membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan. Jadi minyaknya apa adanya di situ. Saudaraku Yesus Kristus. Tetapi gadis yang bijaksana, dia bawa pelita, tapi dia bawa juga minyak cadangan di dalam buli-buli. Saudaraku Kristus. Ya, di dalam ayat Matius 25 ayat 5, saudaraku Yesus Kristus. Nah, mereka ini sedang menanti. Alkitab katakan, coba saya baca dari ayat yang pertama. Saya ingin ajak saudara untuk perhatikan ayat yang pertama. Sampai ayat yang keempat, nanti kita masuk ke ayat yang kelima. Saudara, 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini lambang. Gadis ini bicara tentang gereja, orang Kristen, orang percaya. Mempelai laki-laki kita siapa namanya? Yesus Kristus. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali saudaraku. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Saudara, minyak cadangan maksudnya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana ini membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima saudara, dikatakan begini saudaraku. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semuanya lalu tertidur. Kata, kalau Alkitab bilang kalau tidur, selalu bicara tentang apa? Tidak doa. Saudaraku Yesus, tidur. Ya, bangun, bicara doa. Saudaraku. Nah, ayat yang ke-6 di sini katakan pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu apa saudara di sini katakan? Yang mereka lakukan apa saudara? Membereskan pelita mereka. Bereskan pelitanya. Dia perhatikan apakah pelitanya menyala enggak. Karena mereka tahu mempelai itu saudara, dia tidak cari minyak. Yang dia cari adalah apa? Api. Pelitanya itu menyala. Saudara Yesus. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada
gadis-gadis yang bijaksana. Dia khawatir ketika mempelai, dia ketemu mempelai, karena dia gak bawa minyak cadangan, pelitanya akan padam. Kalau padam, selesai dia. Saudaraku, makanya dia berkata apa? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir apa? Hampir padam. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya kan? Saya mau ulang lagi begini. Kenapa mereka harus membawa minyak? Ya kan? Kenapa? Karena mereka harus memastikan bahwa api dalam pelita mereka tetap menyala pada waktu mempelai laki-laki datang. Ketika mempelai laki-laki datang, si mempelai ini bukan mencari minyak, saya ulang lagi. Tetapi yang dia mau cari adalah apakah api dalam pelita mereka tetap menyala. Api Roh Kudus yang tetap menyala menunjukkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Yesus itu masih hidup. Katakan amin. Di dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ibu bapak saudaraku yang Kristus, gadis yang bijaksana mau memastikan bahwa api di dalam pelitanya tetap menyala. Makanya dia membawa minyak cadangan di dalam buli-buli karena mempelai mencari apa? Api. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara pentingnya memiliki yang namanya api Tuhan atau api Roh Kudus. Satu pengurapan saudaraku Yesus. Karena apa? Ketika hari pengangkatan, pada waktu rapture, yang Tuhan cari dalam diri kita adalah apa saudaraku? Yaitu apakah ada api iman, pengharapan, dan kasih. Orang yang di luar Yesus, mereka tidak ada api dalam diri mereka. Tuhan tidak pernah tuntut mereka untuk menjadi terang. Tetapi anak-anak Tuhan dituntut menjadi terang. Karena kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Kemampuan untuk menjadi terang. Katakan saudaraku, karena ada api di dalam diri kita. Masalahnya tidak semua orang Kristen, saudaraku, ya kan? Sama. Ada yang apinya kecil, ada apinya yang besar. Ibu bapak saudaraku Kristus, saya mau ulangi. Setiap orang yang percaya, mereka memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Saat Roh Kudus tinggal dalam dirinya, disitulah ada api Roh Kudus dalam dirinya. Tetapi api itu tidak membara. Makanya kita semua diminta Tuhan harus penuh dengan apa? Roh Kudus. Tuhan mencari api dalam hidup kita. Dia ingin supaya roh kita terus menyala-nyala. Dari perjanjian lama, saudaraku, yang merupakan bayang-bayang daripada apa yang akan Tuhan mau kerjakan di perjanjian baru. Tuhan kasih perintah di kitab Imamat, saudaraku, supaya para imam memelihara api di atas mezbah supaya tetap menyala. Setiap pagi imam harus bawa kayu, ya kan, untuk memastikan api tetap menyala. Di dalam perjanjian baru, tadi kita sudah bahas, Rasul Paulus memerintahkan daripada anak rohaninya Timotius, kobarkan karunia Allah padamu. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Nah hari ini saudaraku, yang kita mau bahas adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki api daripada Roh Kudus. Yang pertama saudara, ini sederhana banget. Saya ingin bagikan ini sederhana saudaraku. Tapi ini powerful sekali. Kalau saudara jalankan ini powerful sekali. Kita butuh api. Saudara, yang pertama adalah kalau saudara dan saya mau memiliki api Roh Kudus terus makin besar dalam hidup kita, menyala-nyala makin besar. Yang pertama adalah apa? Kita harus tekun. Tekun membaca Alkitab setiap hari. Ada banyak orang Kristen belum mengerti bahwa di dalam pembacaan Alkitab di sana ada api Tuhan. Pada waktu saudara baca Alkitab, ayat demi ayat, pasal demi pasal, saudara sedang apa?
masukkan dalam api Tuhan. Kenapa? Di dalam Yeremia 23:29 katakan begini saudara. Bukankah firmanku seperti apa? Api. Bukan firmanku seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia juga menulis dalam bagian yang lain berkata, apabila aku berjumpa dengan perkataan-perkataanmu, firmanmu memberikan apa? Kegirangan di hatiku. Saudara kan ya kan? Nah, kalau saudara di YouTube tuh ada saudara kesaksian seorang hamba Tuhan ya dari Korea, namanya Pastor Pak Yong-gyu. Dia meninggal dunia karena tekanan darah tinggi ya katanya di tahun 87. Nah, saudara dalam kesaksiannya, nanti saudara lihat di saksiannya, tinggal cari aja ya. Dia bersaksi bahwa dia dibawa, salah satu kesaksian, dia dibawa ke sorga. Nah, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Rupanya hal pertama yang ditanya sama Tuhan Yesus, bukan saudaraku, bahkan bukan bagaimana pelayanan kamu. Dia nggak nanya berapa jemaatmu. Ini gerejanya besar, saudaraku. Dia menyumbang, dia cukup banyak, saudara. Tetapi yang Tuhan tanya adalah berapa pasal kamu membaca Alkitab setiap hari? Berapa pasal kamu baca Alkitab setiap hari? Tuhan tanya. Saudara, hal ini membuat dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena pelayanannya itu udah cukup besar. Jadi kesibukan dia begitu luar biasa. Sehingga membuat dia tuh kurang banyak waktu untuk baca Alkitab. Saudara Kristus. Lalu dia lihat di sorga rumahnya kok kecil. Kayaknya belum jadi. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, ya hidupnya diperpanjang selama 20 tahun. Dan akhirnya saudara, waktu dia dikasih balik lagi saudara hidup, dia tahu apa yang utama dia harus kerjakan. Saudaraku, dia harus yang namanya punya api, pelihara api makin besar. Salah satunya adalah membaca Alkitab. Selain melayani Tuhan, selain memberi, ya saudara dan lain sebagainya. Tapi ini baca Alkitab. Ibu bapak saudara Kristus. Ada banyak orang Kristen sudah meninggalkan hal yang sederhana dan mendasar ini. Yaitu baca Alkitab. Saudara masih baca Alkitab kah? Saya dorong saudara baca Alkitab. Baca aja, baca. Saudaraku, ini hal sederhana. Ya, untuk mengobarkan api Roh Kudus di dalam diri kita, itu dengan baca Alkitab. Sekalipun saudara mungkin tidak mengerti apa yang saudara baca di Alkitab ini, tapi baca saja. Baca saja, tetap setia baca. Sambil baca terus doa. Tanya sama Roh Kudus, apa artinya? Apa maksudnya? Satu hari kelak, saudara akan dapatkan yang namanya pengertian, pewahyuan, hikmat dari Alkitab itu. Katakan amin saudara. Kadang-kadang saya juga di dalam hidup saya ada waktu-waktu di mana saya sangat sulit untuk bisa doa. Saya sulit untuk bisa nyembah. Tapi yang saya lakukan adalah apa? Saya baca Alkitab aja. Saya baca. Ketika saya ini letih lesu. Ada sesuatu yang kayak lelah. Saya tahu. Kadang-kadang ya harus doa, harus baca, harus nyembah. Tapi saudaraku, ketika saya mulai baca Alkitab, saya cuma baca aja. Saya ambil, duduk dari ayat ke ayat. Betul saudara. Sementara, ya kan, saya baca satu ayat, masuk satu perikop, satu pasal saya baca. Seperti saya membayangkan bahwa kata-kata ini adalah Tuhan sedang bicara sama saya. Dan saya yakin, ya kan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu seperti api yang membuat saya semakin semangat, berkobar-kobar. Kata namanya saudara. Saudara masih ingat gak cerita di Injil Lukas? Setelah kebangkitan Yesus, ada 2 murid Tuhan yang dari Yerusalem mereka berjalan ke Emmaus. Mereka mau pulang kampung. Lalu di jalan saudara dia ketemu dengan Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus.
Di sepanjang jalan Alkitab katakan Yesus berbicara dari kitab suci. Saya percaya Yesus sedang bicara tentang firman-firman yang ada di perjanjian lama pada waktu itu. Karena perjanjian baru belum ditulis, saudaraku. Dia bicara tentang siapa? Tentang dirinya. Alkitab katakan dua orang itu berkata bahwa sementara Yesus berbicara di sepanjang jalan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Berkobar-kobar. Saudara, kalau saudara lesu, capek, tidak bersemangat, satu, saudaraku saya ingin beritahu, baca Alkitab. Dengar khotbah, pengajaran yang isinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan semua. Saudaraku, istilahnya yang daging semua. So, itu kan bangun. Pengajaran pengurapan kuat. Saudara, jadi kenapa? Karena Yeremia 23:29 katakan apa, saudara? Bukankah firmanku seperti apa? Api. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Katakan amin. Ya, Mazmur 119 ayat 105 katakan apa? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kenapa kok firman bisa jadi pelita dan terang? Karena firman itu api. Di mana ada api, di situ akan ada terang. Katakan amin, saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pastikan saudara bikin rencana. Ya kan, jam berapa mau baca Alkitab, berapa pasal harus direncanakan. Apa yang direncanakan dilakukan. Maka saya percaya, saudara, kalau saudara disiplinkan ini, ya kan, saudara akan terus berkobar-kobar. Katakan amin, saudaraku. Saya terus semangat tiap hari. Karena apa? Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, saudaraku. Ya. Yang kedua adalah apa, saudara? Bagaimana kita bisa dapatkan api itu? Saudara dan saya harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Pertama, baca Alkitab tiap hari. Yang kedua, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Efesus 5 ayat 18 katakan begini. Dan janganlah kamu apa? Mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Untuk mabuk dengan anggur, seseorang harus minum terus menerus anggur itu. Baru dia mabuk. Untuk saudara dan saya penuh roh atau mabuk dalam roh, saudara harus terus minum, makan firman Tuhan, makan firman Tuhan. Pada waktu saudara makan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, naikkan nyanyian pujian, penyembahan pada Tuhan, saya yakin saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pada saat seorang dipenuhi Roh Kudus, maka api Tuhan itu akan menyala-nyala. Saudaraku Kristus, saudara dan saya, ketika kita percaya Yesus, saya ulangi lagi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itu juga Roh Kudus masuk, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Tetapi apinya masih kecil. Kalau api kecil, saudaraku Kristus, ini masih belum. Ya saudaraku,
Saudara harus buat besar. Ya, coba gimana caranya? Kalau kita undang Yesus, percaya Yesus, kita punya Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus. Tapi kalau saudara dan saya mau dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya harus menyerahkan hidup saudara. Dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kita yang kuasai Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang menguasai kita. Nah, itu yang namanya mabuk oleh roh. Saudara, seperti seseorang mabuk oleh anggur, dia dikuasai oleh anggur. Bahasanya lain, cara ngomongnya lain, cara bicaranya lain. Orang yang mabuk oleh roh, dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya udah berbeda dengan kata-katanya, kata-kata nubuatan, kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata kasih. Itu api. Api itu di situ, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Nah, saudara, saya harus dipenuhi Roh Kudus sepanjang hidup kita. Kita tahu bahwa tanda awal seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah apa? Dia berbahasa roh. Ya, Kisah 2 ayat 4. Tanda awal seorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang yang percaya Yesus sudah ada Roh Kudus. Tapi untuk mengalami kepenuhan tandanya, maka dia akan berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang kedua, saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Karunia Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan kita. Kalau saya persiapkan diri, saudara, lebih dalam, ya kan, saya berbahasa roh, saya nyembah, saya siap. Ya kan, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya melihat, saudaraku, Tuhan sertai pelayanan itu penuh kuasa. Saudara akan penuh dengan kuasa Allah. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mukjizat, ini penting. Ya, harus penuhi. Harus penuhi. Makanya di perjanjian lama itu kan imamnya, saudara, sebelum dia melepaskan blessing, berkat buat bangsa Israel, saudara, setahun sekali imam besar itu, saudara, dia akan masuk ke ruangan Maha Kudus. Di sana kan penuh dengan asap, dipenuhi asap, saudara, baru keluar baru lepas. Saudara, itu tanda kalau kita mau melayani, saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus yang mengerti dan katakan amin, saudaraku. Ya kan? Saat kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita akan menerima api Roh Kudus. Dan tugas kita selanjutnya adalah kita harus memelihara api itu tetap menyala. Jadi saudara, saya ingin dorong saudara yang melayani. Entah pelayanan doa, pelayanan yang sekecil apapun. Saudara harus mempersiapkan diri. Ya kan, dengan apa, saudara? Saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara terus berbahasa roh. Saat saudara berbahasa roh, terus bahasa roh sampai kuat, saudara mengalami yang namanya kepenuhan. Dan saudara rasa kedekatan yang lebih, keintiman yang lebih dengan Tuhan. Nah, api Roh Kudus ini, saudara, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, ini penting. Untuk apa? Karena ketika api Roh Kudus memenuhi kita, api ini akan membakar segala sesuatu yang berasal dari apa? Iblis, kuasa gelap, roh jahat, kutuk, semua sakit penyakit itu datang dari iblis. Ya kan, saudara, segala macam sesuatunya dari iblis. Dan dari api ini juga membakar segala sesuatu yang kedagingan. Saudaraku, makanya penting api ini terus menyala. Terus menyala. Kalau daging dibakar, baunya enak. Kalau daging tidak dibakar, baunya busuk, saudaraku. Makanya kadang-kadang walaupun sebagai orang Kristen, kalau tidak ada api, saudaraku, maka kedagingan itu keluar, baunya gak enak. Saudaraku, tapi kalau api Roh Kudus ini menyala-nyala, maka segala sesuatu yang kedagingan itu akan dibakar. Yang muncul, saudara, apa yang terjadi? Sesuatu yang ilahi. Karunia karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Buah roh,
kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, semua penguasaan diri. Itu akan keluar semua dalam diri kita. Sampai kita heran. Bagian kita sebenarnya adalah apa? Tangkap api. Dapatkan api. Pelihara api. Kobarkan api makin besar. Saya percaya hidup saudara, hidup saya, hidup kita semuanya akan berbuah. Katakan amin saudaraku. Ibrani 1 ayat 7 katakan begini. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan apa? Pelayan-pelayannya menjadi apa? Nyala api. Tuhan mau setiap pelayan-pelayan Tuhan itu menyala dengan api. Artinya apa di sini? Tuhan mau setiap pelayan Tuhan semuanya dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Katakan amin. Api yang dari Tuhan itu akan menghanguskan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Salah satunya apa saudara? Roh ketakutan. Dalam waktu kita melayani, roh ketakutan itu akan lenyap. Kalau saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya kan? Kalau ada api Roh Kudus dalam dirimu. Kalau rohmu menyala-nyala. Iman, pengharapan, kasih ini bekerja. Maka aku akan luputkan. Aku akan lindungi. Kalau engkau berseru padaku, aku akan jawab. Katakan amin saudaraku. Sini penting kita harus apa? Punya api. Jangan sampai api kita ini padam. Yang ketiga saya mau jelaskan ini penting. Bagaimana kita dapatkan api. Pertama baca Alkitab tiap hari. Kedua harus dipenuhi Roh Kudus tiap hari. Yang ketiga saudara, kita harus membawa korban, persembahan, ucapan syukur dan penyembahan. Saudara Kristus, kalau kita baca Alkitab ya saudaraku, kasih Kristus, ini api Tuhan itu turun ketika Tuhan melihat adanya korban, persembahan, ucapan syukur dan penyembahan. Coba kita buka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Di sini dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi saudara, ini di sini di mana Nabi Elia sedang menyembah Tuhan dengan membawa korban bakaran. Maka turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Yang disambar apa saudara sini katakan? Korban bakaran, dagingnya saudara, dan hewan, darah. Situ ada kayu, kayu pun disambarnya. Di situ ada batu, batu pun disambar dengan api. Tanah, termasuk air. Semua yang dipersembahkan itu dilalap sama api. Api Tuhan yang datang dari sorga. Saya mau kasih tahu gini. Korban persembahan Nabi Elia dihitung oleh Tuhan sebagai penyembahan. Karena Tuhan menurunkan apinya dari sorga. Jadi tanda satu persembahan dihitung sebagai penyembahan. Yaitu tandanya apa? Ketika api Tuhan turun. Memakan habis daripada korban persembahan itu. Jadi artinya korban itu diterima sama Tuhan. Jadi saat saudara membawa korban persembahan, ucapan syukur, penyembahan sama Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya apa? Kepenuhan Roh Kudus. Roh saudara menyala-nyala. Coba kita trace back ke belakang. Ya, memang gak ditulis di Alkitab, tapi Alkitab tulis di detail setiap orang-orang yang bawa korban. Selalu ada api turun. Kita kan mungkin nanya, bagaimana Kain bisa mengetahui bahwa korban persembahan Habel itu yang diterima, sedangkan korban persembahan dia ditolak. Karena Kain tuh melihat ada api Tuhan yang turun menyambar korban persembahan Habel sampai habis. Dia lihat api turun. Jadi korban persembahan Habel dihitung oleh Tuhan sebagai apa? Penyembahan, sebagai ibadah, worship. Kenapa? Karena ada api Tuhan yang turun dari sorga. Itu sebabnya Kain mengetahui bahwa korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sebab apa? Tidak ada api yang memakan habis persembahannya. Poinnya tuh apa di sini? Sini saudaraku.
Ada orang-orang yang melayani doa, melayani musik, melayani apapun. Membawa seperti korban persembahan. Seharusnya kalau pelayanan mereka, persembahan mereka itu diterima sama Tuhan. Seharusnya orang ini semakin menyala-nyala rohnya. Imannya makin menyala-nyala. Pengharapannya makin kuat. Kasihnya makin besar. Tapi ada banyak pelayan Tuhan seperti kok dingin, kering, kosong. Padahal rajin ibadah. Ini hati-hati saudaraku. Jadi ukurannya. Saya melihatnya di sini. Saudaraku, di sini bicara tentang apa? Di cinta. Kemarin, ya kan? Itu tadi ada bicara tentang kayu, ya saudara, kayu. Yang dipersembahkan juga, air dipersembahkan oleh Elia. Saya nangkapnya gini ya. Saat saudara naikkan yang namanya nyanyian, pujian, syukur, dan penyembahan kepada Tuhan. Dari hati yang paling dalam. Saya yakin api Tuhan akan turun. Itu kobar di hati kita. Kayak tadi kita naikkan doa, pujian, penyembahan. Kita nyembah, kita nyanyi dengan segenap hati. Kita bahasa roh yang kuat. Saudara rasa gak seperti ada api Tuhan turun? Nah ini yang harus saudara alami. Kadang-kadang ada seseorang ya yang ngerasa bahwa api dia punya takaran api tertentu. Gak boleh kurang api ini. Karena mungkin ada tugas pelayanan yang begitu. Saya kadang-kadang, ini kok api gak terlalu ini. Tuhannya bilang, kamu harus bawa korban persembahan dalam jumlah yang aku mau. Sekian. Dia tentukan. Beri ini nih. Dan ketika kamu membawa itu, harus seperti lepas. Jangan mau seperti aku nanti dapatin lagi 30, 60, 100 kali. Jangan pikir seperti itu. Seperti kayu kalau dibakar ya habis saja. Ya kan katanya kan harus bawa kayu. Tiap-tiap pagi imam harus membawa kayu. Taruh di atas mezbah. Kayu kita belajar tentang apa? Kasih. Kasih yang melepaskan. Kasih tanpa pamrih, agape itu. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya saya percaya kalau kita punya sikap yang seperti ini. Tidak mengharapkan balasan. Tuhan yang murah hati gak mungkin tutup mata. Saya bisa ngeri gak? Kayak kita kalau ada orang melakukan sesuatu. Mau minta balasan. Seolah-olah yang diberi itu gak tahu terima kasih. Gak tahu bisa membalas. Nah ini jangan. Kita harus punya sikap. Kalau mau jaga api. Saudaraku saya dapetin. Kadang-kadang korbankan apa? Pengampunan. Untuk supaya ini api ini ada saudara. Seringkali Tuhan, gak cukup baca Alkitab kurang kamu. Sudah baca Alkitab, apinya gak cukup. Penuh Roh Kudus, lupa bahasa roh. Sudah gak cukup. Apalagi saudara. Sudah lakukan yang namanya korban, ucapan syukur, penyembahan. Apinya juga gak cukup. Kadang-kadang ada takaran api yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Tuhan izinkan kita dilempar ke dapur api. Itu namanya api pencobaan. Tapi sepanjang kita ada di tangan Tuhan. Kita terus doa serahkan hidup tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia Tuhan yang pegang kendali. Sepanjang saudara sudah berdoa dan mendoakan itu dan menyerahkan itu ke Tuhan. Lalu minta hikmatnya apa yang harus dibuat. Tuhan akan campur tangan itu situ. Daud bilang, sekali berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Dia menyertai aku. Sadrak, Mesak, Abednego harus dilempar ke dapur api saudaraku. Bukan dia kebakar, tapi semua ikatan, tali-tali yang mengikat tubuh dia, itu yang terlepas. Makanya pentingnya api Roh Kudus. Ya Tuhan minta baca Alkitab. Tuhan minta saudara penuh Roh Kudus. Tuhan juga minta supaya kita berbahasa roh. Bahasa roh. Tuhan juga minta supaya kita ayo doa muji nyembah. Melayani. Tapi
kalau seandainya api itu kurang, Tuhan akan izinkan kita, ya kan, untuk dapetin api yang lebih besar, dapur api itu. Tapi keseluruhan sepanjang itu adalah api dari Tuhan. Saudara, kita harus penuh dengan api Tuhan. Maka kalau api Tuhan membakar kita, maka dia akan membakar apa, saudara? Segala sesuatu yang berasal dari iblis. Semua ikatan-ikatan iblis. Ikatan-ikatan kutuk keturunan. Ya kan, kutuk sakit penyakit. Kutuk kemiskinan, apapun yang mengikat kita. Ikatan-ikatan kedagingan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Semua ikatan-ikatan. Ketika api itu membakar kita, api Roh Kudus, semuanya terlepas. Yang mengerti katakan amin. Gereja yang penuh dengan pujian penyembahan, maka gereja itu penuh dengan api daripada kuasa Roh Kudus. Keluarga yang penuh dengan nyanyian pujian, ucapan syukur dan penyembahan, keluarga itu akan penuh dengan api Roh Kudus. Semakin saudara suka berdoa, memuji, menyembah, semakin besar api Tuhan yang menjadi tudung perlindungan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saya ulang lagi saudara, 3 hal yang akan dilakukan api Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, api Tuhan ini akan membakar segala sesuatu yang berasal dari daging kita. Semua ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan, dia lepaskan. Bagian kita yang minta api, beri aku api Tuhan, urapi aku Tuhan. Katakan amin saudara, katakan amin. Ya kan, api Roh Kudus ini akan membakar segala sesuatu yang berasal dari kuasa gelap. Dan dampak daripada api Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam diri kita, maka apa yang akan terjadi? Akan banyak terjadi apa? Mukjizat kesembuhan ketika saudara melayani. Amin saudara. Kelepasan atas kutuk dan kuasa gelap. Pemulihan seutuhnya akan terjadi. Saya sekali lagi mendorong, ya kan, setiap kita yang melayani Tuhan harus dipenuhi dengan api Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi dengan api Roh Kudus, pelayanan saudara akan penuh dengan apa? Hadirat Allah, kuasa Allah, disertai dengan tanda ajaib, mukjizat heran. Dan biasanya para pelayan-pelayan yang adalah yang seperti nyala api, dikatakan dalam Ibrani ini, adalah pelayan-pelayan yang mendedikasikan hidupnya. Dia tahu dia akan baca Alkitab tiap hari. Dia akan penuh dengan Roh Kudus tiap hari. Dia jadikan hidupnya persembahan yang minta supaya Tuhan hitung persembahanku sebagai penyembahan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara kasih dalam Kristus, hari ini saya ingin dorong saudara, dapatkan api ini. Dapatkan api ini. Saudara, untuk bisa dapat api terus nyembah, sembah Tuhan. Penyembahan ada banyak hal. Kita sudah bahas, nanti kita akan bahas lagi saudaraku yang Kristus. Lagi saya ingin bagikan lagi saudaraku. Setiap korban persembahan yang dihitung Tuhan sebagai penyembahan, tandanya adalah api Tuhan turun. Setiap korban persembahan kita, saudaraku, apapun yang kita lakukan, yang kita beri untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa, saudara, kalau itu diterima oleh Tuhan, saudara, maka tandanya adalah roh kita makin menyala-nyala. Yang percaya katakan amin. Kita buka Imamat 9 ayat 23 sampai 24. Ini ayatnya lagi saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu apa saudara? Menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka. Lalu apa? Menyembah. Saudara sini, bangsa Israel mengetahui kalau api Tuhan turun menghanguskan korban bakaran, maka pada saat itulah korban persembahan mereka dihitung Tuhan sebagai apa? Penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Saudara akan dapatkan api waktu saudara baca Alkitab tiap hari, penuh Roh Kudus tiap hari. Saudara naikkan yang namanya korban, persembahan, ucapan syukur dan penyembahan ke Tuhan, saudaraku. Dan di sini ada satu ayat, saudaraku Kristus ya. Ini ayatnya bagus sekali supaya saudara bisa tahu di sini. Di dalam Kejadian 26 ayat 25, coba lihat sini. Ini ada satu kata yang kalau kita perhatikan beda artinya, saudara. Maknanya beda. Maksudnya beda. Coba kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan apa? Mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Maknanya apa, saudara? Saya ke garis bawahi kata mendirikan. Kata mendirikan di sini, Ishak mendirikan mezbah. Dia mendirikan untuk apa? Untuk menyembah, untuk memanggil nama Tuhan. Dia dirikan itu secara permanen. Sedangkan saudara, ia mendirikan mezbah. Lalu ia memasang kemahnya. Kemahnya dipasang. Bukan mendirikan kemah, memasang mezbah. Artinya apa? Ishak ini mengerti bahwa yang permanen, yang kekal sampai ke sorga itu adalah apa? Mezbah. Penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia mendirikan mezbah. Sedangkan kemah, tempat kediamannya di bumi, itu sementara. Itulah sebabnya dia hanya memasang kemah. Cucuk aja. Nanti bongkar lagi. Kan mudah dibongkar. Kadang-kadang ini orang Kristen kebalik. Saudaraku, ya kan? Yang dibikin sepertinya permanen, habis-habisan waktu lah, talenta lah, uang, semuanya untuk kemah. Sedangkan mezbah dibiarkan runtuh. Saya ingin bagikan kalau kita utamakan mezbah, penyembahan ke Tuhan. Saudara akan lihat kehidupan saudara menjadi kehidupan yang luar biasa. Pesan saya ini kuat. Kita sama-sama yuk. Kita punya api Tuhan di sini. Kita pelihara api Tuhan ini. Sampai dia datang, ketika dia datang, biar dia temui ada api Tuhan. Pelita ini menyala. Ada iman, pengharapan, kasih. Sekalipun kita harus lewati banyak hal. Banyak kesulitan, air mata, kesedihan, kepedihan. Tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Kita tetap melayani Tuhan. Saudara semua diberkati, amin. Saya berdoa supaya saudara diberkati sebisa ulang lagi. Sederhana sekali pesannya. Tapi pesan saya adalah, saya sangat bersemangat untuk mendorong saudara. Biarlah makin menyala-nyala. Roh Kudus makin menyala-nyala dalam hidup saudara. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biar kami tahu Tuhan mana yang permanen, mana yang sementara. Kami akan mendirikan mezbah. Hidup kami ini adalah penyembahan. Kami tahu Tuhan kemah. Tubuh ini, kami tinggal di dunia ini sementara Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, pakai kami semua. Pakai dan urapi setiap kami semuanya Tuhan. Biar orientasi hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Tuhan. Ketika api itu terus berkobar dalam diri kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, sesuatu yang ilahi akan muncul dalam diri kami. Kau akan pakai kami dan karunia-karunia Roh Kudus
menjadi kesaksian karena ada buah roh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang setia ya Tuhan, hadir di menara doa ini. Kami terus bertumbuh dalam kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk mendukung daripada pelayanan menara doa ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah mereka semuanya. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Ku tahu hidupku adalah Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.